Saudara dan saudari di mana berada, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dengan tema tidak mau bekerja, tidak patut untuk makan. Tetapi terlebih dahulu kita menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami sapa, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selamanya. Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih atas karunia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sungguh nyata pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga dan aktivitas kami. Terlebih untuk saat ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, sucikanlah hati kami semuanya, sehingga pantaslah kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari ketika kami menaikkan doa ini, tentu ada dosa yang terselip. Untuk itu Tuhan, dengan segenap kerendahan hati, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk saudara-saudari semuanya membaca 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 15. Tetapi di sini saya hanya akan membacakannya dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tidak mau bekerja, tidak patut untuk makan. Terasa kejam ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak mau bekerja, tidak patut untuk makan. Yang kita renungkan atau yang kita rasakan dari kebenaran firman Tuhan itu adalah bekerja itu adalah perintah Tuhan. Tidak bekerja berarti menghalangi pemeliharaan Tuhan. Bagaimana tidak, saudara-saudari terkasih, Tuhan dalam memelihara manusia ada yang namanya pemeliharaan rohani dan juga ada pemeliharaan jasmani. Makan itu adalah pemeliharaan Tuhan dalam hal kebutuhan
jasmani. Kalau kita menolak hal tersebut, tentu saja kita juga menolak pemberian Tuhan. Bekerja adalah anugerah. Sekali lagi, bekerja adalah anugerah. Bukankah manusia yang pertama ditempatkan Tuhan di Taman Eden itu satu untuk mengusahakan dan dua untuk memelihara Taman Eden tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa manusia bekerja, niscaya perintah Tuhan itu tidak akan terlaksana. Sebab hanya malas-malas saja. Manusia hidup butuh makan. Maka diusahakanlah Taman Eden tersebut. Makan dari hasil jerih payah sendiri. Makan dari hasil jerih payah sendiri. Bagaimana mungkin kalau tidak mengupayakan bisa menggunakan jerih payahnya sendiri? Ya paling-paling jagane wong liya. Ya. Jagane ndoke blor dan seterusnya. Dan bekerja itu adalah hasil dari cucuran keringat sendiri. Dan kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih membaca atau melihat tayangan di sosmed bahwa tahun 1952 proklamator kita yaitu Bung Karno ketika diminta untuk berpidato di peletakan batu pertama di Universitas Indonesia jurusan pertanian, beliau membahas pangan rakyat soal hidup atau mati. Yang saya cuplik begini, saudara-saudari kasih. Kalau hidup harus makan. Yang dimakan adalah hasil kerja sendiri. Tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undang dunia. Maka terimalah undang-undang tersebut. Semua makhluk harus menerima undang-undang ini dengan jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah memang Bung Karno ketika membuat pidato ini terinspirasi dari 2 Tesalonika 3 ayat 10, saya kurang paham. Tetapi yang jelas pesannya adalah sama. Orang hidup harus bekerja untuk makan. Dan tidak menengadahkan. Tidak hanya menengadahkan dari pemberian orang lain. Tetapi juga tidak boleh melupakan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara yang terkasih nanti membaca surat Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15, menurut saya ini adalah ketika Bung Karno membahas itu dijiwai oleh ayat 2 Tesalonika 3 ayat 10 tersebut. Betapa tidak Rasul Paulus dalam tugas melakukan pekabaran Injil
tidak lalai bekerja. Sebab bekerja itu memerlukan energi yang diperolehnya dari asupan makan. Jadi bekerja memang butuh energi, yang energi tersebut secara jasmani adalah makanan yang dimakannya. Kalau tidak makan, akan mati. Itu adalah menurut saya korelasi. Kalau tidak makan, akan mati. Itu adalah kata pidato Bung Karno tahun 1952. Di depan mahasiswa UI, jurusan pertanian. Dalam hal ini, mendapatkan makanan, Rasul Paulus tidak makan roti orang. Saya ulang lagi, Rasul Paulus tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi Rasul Paulus berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. 2 Tesalonika 3 ayat 8. Yang kita titik beratkan ketika kita ingin makan itu tidak menjadi beban siapapun. Kalau Bung Karno mengatakan tidak menengadah, ya, artinya ya tidak hanya mengandalkan krido lumaing asto begini, tidak. Dan Rasul Paulus harus mengatakan harus bekerja biar tidak menjadi beban bagi siapapun. Artinya apa? Manusia memang dituntut ketika masih hidup harus bekerja, bentuk apapun. Dalam hal ini, Rasul Paulus bekerja sebagai pembuat tenda. Terdapat dari Kisah Rasul 18 ayat 3. Artinya apa? Ia selalu memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan. Memang Rasul Paulus tidak menampik kalau beliau memang diberi kewajiban, diberi tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di sela-sela itu, beliau juga bekerja sebagai penjahit tenda. Rasul Paulus tidak hanya mengandalkan pemberian roti dari orang. Kalaupun hanya mengandalkan roti dari orang, ya, itu sebetulnya sudah cukup. Memang itu haknya dari seorang pengabar Injil. Jemaat harus memeliharanya dari pekabaran Injil. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus tidak mengharapkan. Ia lebih baik bekerja dengan tenaganya sendiri. Ini dicontohkan. Kenapa Rasul Paulus yang sebetulnya punya hak untuk pemeliharaan jasmani dari jemaat, tetapi tidak diberikan. Ini untuk apa? Untuk meneladani jemaat di Tesalonika. Dan pada umumnya adalah kita. Yaitu dengan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan membantu sesama. Kita harus bekerja untuk hal tersebut. Jangan salah paham, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa orang Kristen tidak harus bekerja. Orang semacam ini memang pandai untuk memelintir ayat,
membuat tafsiran seenaknya sendiri. Misalnya kalau kita mengutip di Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan Bapamu di surga. Nah, ini untuk membenarkan diri bahwa Bapa di surga itu tetap memelihara orang Kristen. Maka pemalas ini kemudian mereka berdalih kalau orang hidup hanya sibuk bekerja, itu artinya hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau si pemalas berdalih semacam itu, coba kita beri pertanyaan. Di antaranya, apakah saudara hanya cukup makan saja? Atau apakah saudara hanya cukup makan beras saja? Apakah kamu tidak ingin nikmatnya sate buntel misalkan? Atau spaghetti? Atau soto seger dan seterusnya? Apakah kamu tidak ingin HP yang canggih dan seterusnya? Burung memang tidak butuh HP yang canggih, burung tidak butuh sate, burung tidak butuh HP. Iman memang baik. Iman adalah tanpa perbuatan. Artinya kita hanya punya iman, tetapi tidak ada yang diharapkan. Ulang lagi, iman memang baik. Kalau kita hanya mengandalkan iman tanpa ditindaklanjuti, ya hanya sebatas dengan pikiran, ucapan saja. Seorang pastilah ingin suasana damai sejahtera. Dan secara iman itu diberikan Tuhan kepada kita, kepada orang Kristen. Tapi kalau kita sendiri hidup dalam kenajisan, kita hidup dalam kemalasan, hidup dalam kebohongan, mana mungkin damai itu akan terwujud. Antara iman dan perbuatan harus imbang. Kalau hanya bekerja tanpa iman, nah akhirnya nanti pekerjaan itu juga tidak akan membawa berkah. Justru malah membawa petaka bagi orang lain, bahkan membawa petaka bagi kita juga. Dalam hal ini, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan supaya kamu menjauhkan dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. 2 Tesalonika 3 dan ayat 6. Artinya apa? Ketika kita bergaul dari pekerjaan, ya harus pandang. Apakah teman kita itu cara bekerjanya benar? Apakah pekerjaan itu juga benar? Maka itulah nasihat Rasul Paulus. Dari nasihat Rasul Paulus ini adalah hati-hatilah, jauhkanlah dirimu dari pekerjaan yang tidak halal, penuh tipu daya, hanya untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Di samping itu, dalam hal memperoleh pekerjaan, ketika bekerja, hendaklah dimulai dengan berdoa.
hendaklah dimulai dengan berdoa. Sebab doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan untuk mencukupkan kehidupan rohaninya. Untuk mencukupkan kehidupan rohani yang menguatkan iman manusia. Dengan iman, manusia percaya Tuhan akan memelihara dengan cara menyediakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia. Di dalam doa, manusia memohon agar Roh Kudus memimpin dalam kita bekerja, agar manusia mampu bekerja sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.